Newsman Opinion. Mitra bisnis, kasus gagal bayar dana nasabah di One Arta Life memasuki babak baru setelah ditemukan data janggal yang menjurus pada dugaan dana dibobol oleh pemilik One Arta. Kasus investasi gagal bayar seperti ini cukup sering terjadi di negara kita dan dana yang hilang pun fantastis jumlahnya. Sebelumnya ada mega kasus KSP Indosuria dan SNP Finance. Mengapa ini sering terjadi? Bagaimana sistem pengawasan OJK? Apa komentar Anda? Kami tunggu di 6339160. Terkait hal tersebut, itu kembali lagi ke hukum kita yang pelanggarannya tidak berat ya. Dan yang kedua, ini kan fintech kan ini kan modal asing, ini uangnya banyak itu. Bisa dipastikan itu pasti ada permainan lah ya, uang yang kuat ya. Jadi pendirian PT juga di Indonesia itu saya lihat sangat-sangat dipermudah gitu ya. Seperti itu, dan ini juga efek dari dunia yang sudah maju ya. Semua orang sudah smartphone, teknologi sudah tinggi ya. Jadi apa-apa itu bisa dilakukan dari rumah. Jadi memudahkan orang untuk masuk ke situ. Dan yang dulu-dulu terulang pun itu tidak ada kejelasan hukumannya, lolos begitu aja. Jadi bukan tidak mungkin ada yang mencoba mengulanginya lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Betul, jadi kalau yang asuransi itu kan kasusnya banyak, mulai dari Asabri, Jiwasraya, kalau yang koperasi itu Indosuria, macam banget lah. Sebenarnya kalau mereka itu sebuahnya kalau di lembaga keuangan kan diawasin dan terdaftar OJK, kan gitu kan. Nah sebenarnya simpel, kalau misalnya sampai itu banyak yang bermasalah, berarti kan yang ngawasin itu juga bermasalah. Nah cara ngawasnya bagaimana? Kok bisa sampai kebobolan segitu banyak? Kalau segitu banyak yang lolos satu, ya rasanya kecil lah. Tapi kan ini banyak banget masalahnya begitu. Berarti kan sistem pengawasannya itu mudah sekali dikelabuin lah gitu ya, atau dimanipulasi secara laporan keuangan. Nah ini kunci pokoknya, terus begitu dan nasabah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu, terima kasih. Yang pertama sih, yang pasti OJK tidak berperan ya, walaupun fungsinya sebenarnya sudah jelas mengawasi segala perusahaan lembaga keuangan, tapi kalau lihat begini, kelihatannya banyak konflik of interest karena banyak pentolan-pentolan OJK ini orang-orang asuransi juga. Jadi dia mau berusaha netral juga susah ya. Jadi padahal OJK itu pendapatannya itu setiap bulan itu besar sekali, sangat besar, karena dia harus memungut sekian persen fee dari setiap lembaga keuangan yang ada. Itu ke satu. Kedua, pemerintah harusnya kalau sudah seperti begini ya, banyak kecolongan-kecolongan dari lembaga keuangan yang notabene uangnya dari masyarakat, yang dirugikan pasti masyarakat. Mestinya pemerintah juga sudah harus bikin suatu badan ya yang menunjuk auditor-auditor ternama untuk mengaudit perusahaan-perusahaan seperti gini. Jadi nggak bisa si perusahaan itu menunjuk auditor sendiri. Nah kalau auditor sendiri atau independent auditor, dia akan nunjuk perusahaan-perusahaan yang bisa diajak kong kali kong gitu loh. Nah pemerintah harus nunjuk perusahaan-perusahaan yang papan atas sebagai auditor supaya mereka nggak bisa lari. Jadi kalau jelek ya jelek gitu loh ya. Terima kasih. OJK itu seolah-olah seperti tukang stempel. Kenyataan seperti kejadian di asuransi jiwa Kasma. Nah itu juga sudah seolah-olah diverifikasi oleh OJK, tetapi sesudah di PKPU dan homologasi akhirnya damai tetapi tidak ada jalan keluar. Sesudah dicicil berapa kali mangkrak mandek. Nah sama dengan One Arta dan lain sebagainya, Indosuria ya, koperasi Indosuria itu. Jadi OJK itu ya seperti tadi penerapan sebelumnya, seolah terima setoran tetapi tidak melakukan tugasnya, hanya menjual stempel dalam tanda kutip supaya nasabah-nasabah seperti kita orang awam melihat sudah ada diverifikasi oleh OJK, diawasi oleh OJK, jadi seolah-olah aman. Tapi kenyataannya tuh mangkrak dan akhirnya kita yang dirugikan gitu loh. Jadi tolonglah pemerintah melalui Kapolri ya untuk kita mengusut tuntas ya. Jadi bukan hanya kasus One Arta,
Ya kalau ini hubungan dengan OJK, jelas OJK nggak berfungsi sampai begitu banyaknya kebobolan begitu. Makanya OJK ini kan terusan ganti pemimpin, bolak-balik ganti pemimpin, itu janjinya macam-macam, tapi kenyataannya bobol terus tuh. Ya sebenarnya begini, di Indonesia ini kita ketahui lah ya, hukumnya itu bisa dibengkokkan ya. Penegak hukum pun itu juga, maaf nih, yang jujur ada, tapi sebagian juga ambil kesempatan dalam kesempitan ya. Itu banyak terjadilah itu korban-korban dana Geraha Future. Kalau kita mundur lagi zaman dulu belum pakai belasan tahun lalu ada dana Geraha Future, itu padahal sudah ada Bapepti ya, tapi jadi tersangka juga ketua Bapepti-nya ya kan, sang SP Indosuria yang mega dananya sampai 16T. Kemarin saya ikutin beritanya itu di Barreskrim itu katanya udah kekumpul 2T. Sebenarnya ini lucu. Sisa 14T-nya kemana? Pertanyaannya kan gitu aja mudah sebenarnya ya kan kalau mau digali. Cuma kita ya sudah ngerti lah di Indonesia ini bagaimana ya gitu loh. Jadi selama hukum itu tidak bisa diterapkan dan maaf ini satu lagi kenyataannya, faktanya nih, itu para pelakunya itu yang terduga bandit perampok lah itu Pak Henry Surya lah dari siapa itu, dia menggunakan hukum untuk bebas dari hukum. Itu yang ironinya di Indonesia. Terima kasih. Ya itulah Indonesia, karena memang untuk OJK harusnya bisa lebih awal mencegah dana-dana yang mencurigakan, bukan berarti membiarkan nanti dananya terkumpul baru ditindak. Ya seperti yang kemarin belum lama ini investasi robot trading itu sebenarnya sudah terdetek dana-dana mencurigakan, cuman ya mungkin dananya belum target yang untuk diselidiki, jadi nanti dananya pun nggak kemana-mana ya, dibalikin ke nasabah juga enggak, dibalikin ya jadi untuk milik negara aja gitu ya. Mungkin agak lebih lagi aja ya aturan-aturan OJK itu. Terima kasih. Kalau kita lihat kasus yang terjadi belakangan ini, entah penghimpunan dana melalui koperasi ataupun yang sifatnya filantropis, yang sumbangan ataupun apapun itu judulnya, tetapi yang berhubungan dengan bisa menghimpun dana, potensi untuk melakukan penipuan itu sangat besar sekali. Lantas seperti sekarang dibilang KSPI yang OJK nggak bisa, saya juga meragukan kemampuan OJK untuk mengontrol begitu banyak kenyataan di masyarakat kita yang satu, mereka mau cepat kaya dengan melakukan investasi yang semacam gini yang notabene risikonya sangat besar. Kalau terjadi apa-apa mereka mengeluh, padahal waktu mendapatkan awal mereka oke-oke aja. Lantas kedua, kita juga lihat ternyata masyarakat Indonesia juga banyak yang sifat itu suka memberikan sumbangan tanpa mengetahui latar belakang tempat yang diberikan sumbangan. Belum lagi yang sifatnya robot trading dan lain-lain. Jadi dalam hal ini menurut saya entah OJK atau itu cobalah lebih aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat dari kota besar sampai kota kecil, bahwa melakukan tindakan terhadap pemberian dana kepada pihak tertentu, entah namanya sumbangan atau apapun, itu harus hati-hati. Dan OJK bikinlah semacam call center untuk melakukan kalau masyarakat mau mencari tahu. Jadi kita harus melakukan preventif di depan. Nah, di samping itu apa yang perlu dilakukan yaitu tindakan hukum yang harus tegas. Kalau udah terjadi itu harus cepat laporkan polisi dan tindakan harus cepat. Siapa yang bersalah itu pidana harus cepat. Kalau sekarang kita lihat kan ada kesan seolah-olah diulur-ulur. Jadi ya semua pihak harus terlibat, dan saya nggak yakin OJK bisa pantau begitu banyak, nggak mungkin. Tetapi OJK bisa lakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi secara aktif dari kota besar sampai kota kecil. Karena faktanya masyarakat kita itu punya sifat yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, mestinya tuh kayak kasus yang Brigadir J itu, Presiden juga turun tangan, buka seterang-terangnya.
Masa itu bisa dibuka, yang masalah orang makan duit nggak bisa dibuka. Yang sering kejadian kan jadi nasabah yang dirugiin, yang makan duit enak tenang-tenang gitu. Negara tanggung jawabnya di mana? Ya, soalnya gini, memang kasus ini kan banyak sekali terjadi, entah itu lembaga koperasi, entah itu basicnya simpan pinjam atau asuransi. Kayaknya OJK tuh nggak ngerti ya. Mungkin yang diawasin itu apa, yang detail apa, sebenarnya kan itu indikasi-indikasi itu gampang ya, ngeceknya dari laporan keuangan segala macam, laporannya ini di make up atau enggak. Beliau ini kan udah ahli, harusnya gampang sekali. Jadi sebenarnya mungkin indikasinya kan ya ada toleransi yang sebenarnya nggak boleh ditoleransi, sehingga nggak sehatnya lah. Asuransi itu banyak yang nggak sehat, operasi banyak yang nggak sehat, tapi dikasih sama OJK-nya nilainya bagus gitu. Itu kan jadi yang aneh ya. OJK-nya juga harus diperiksa sih sebenarnya, supaya yang mereka aja begitu ya harus diperiksa juga OJK-nya. Kalau menurut saya sih memang itu udah sering terjadi ya. Jadi sebenarnya yang mempunyai wewenang untuk situ seperti OJK atau yang lain itu harus berbenah diri. Aturan-aturan, regulasi-regulasinya harus diberesin lagi, serta hukumannya juga harus tinggi, harus berat, supaya lengkap. Kalau enggak ini berjalan terus, ini nasabah yang dirugikan. Ini bisa dibilang gagal bayar ini memang kan kurangnya pengawasan baik dari posisi pemerintah kita di bagian ya keuangan, institusi segala macam. Karena kan namanya pendirian perusahaan itu kan, apalagi yang sifatnya investasi itu juga nggak ada awasi dengan benar ya, gitu loh. Sebelum ada OJK, nah timbulnya OJK pun di sini juga tidak berfungsi dan berjalan dengan baik kalau saya bilang. Kenapa? Karena jangan nanti alasannya OJK kan banyak Pak, ya ngomong banyak ya tugasnya Anda kan gitu loh. Kenapa jangan ngelas yang aneh-aneh lah bahasanya gitu loh kan. Kalau mau kurang personil ya tambah personil gitu. Jadi jangan sampai masyarakat itu dirugikan. Ya kan, itu sudah tugasnya dari pemerintah, dari tugasnya OJK yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat gitu loh. Nah, yang kedua, ini ada kesempatan yang saya rasa dari pihak pemilik Wahana Harta, ada dana yang menurut saya dia bilang ya kayak yang udah ACT itu disulap lah bahasanya gitu loh. Saya bilang gitu ya, kenapa saya bisa lari ke penyelewengan dari pihak owner gitu kan. Ini yang membuat nanti citra dari asuransi untuk masyarakat Indonesia bisa dibilang selalu jelek nih gitu loh. Ya kan, kita sudah mulai percaya asuransi, tapi sekarang asuransi kayak begitu gitu loh. Ya kan, ini mau gimana sih sebenarnya gitu loh dari sisi asosiasi asuransi gitu loh. Jadi memang kalau cerita ini memang asuransi agak lebar ya, dia kan di bagian IKNB kan, industri keuangan non-bank itu kan banyak sekali. Mungkin sebagian yang lebih fokus pada asuransi ya. Nah terus kemudian yang akibatnya banyak korban itu kan selalu kan nasabahnya ya. Mungkin sebaiknya dibuat semacam lembaga seperti LPS untuk perbankan kan. Jadi kalau ada masalah LPS bayar dulu ke nasabah, nanti urusannya OJK dengan asuransi. Contoh juga sekarang bukan cuma harta ya, ini masih ada satu lagi kan, asuransi jiwa Kresna, itu kan juga macet juga, nggak bayar gitu. Banyak yang berubah dari OJK ini, tapi mungkin sebaiknya ada semacam lembaga itu untuk yang pendanaannya ya. Jadi dengan demikian mereka yang baru mau asuransi tetap aman gitu. Ini namanya pinjam meminjam itu kan kadang-kadang uang investor itu kan dipinjamkan ke orang lagi. Kalau kita nagih uang di orang itu kan nggak ada perjanjiannya, nggak langsung dapat uang kan. Tapi kalau investornya tahu-tahu nariknya secara bersamaan, terus yang punya perusahaan itu bempernya nggak kuat, bemper uang cadangannya nggak kuat, pasti jebol, pasti akan kolap perusahaan itu. Makanya kalau bisnis itu ya bemper kita kuat dulu, baru kita ke publik. Makasih. Sebaiknya seperti bank-bank di Indonesia gitu, ada LPS gitu ya, lembaga penjamin simpanan, tapi khusus buat dana investasi sama asuransi. Itu penting kalau menurut saya. Terus yang kedua, kalau bisa diadakan penelitian gitu, kalau yang modalnya nggak kuat,
sebaiknya jangan diizinin, jadi kasus kayak gini nggak terulang lagi. Itu aja, makasih. Ya, menurut saya sih sekarang udah harus hati-hati banget ya, karena kalau dulu kan investasi bodong itu yang menawarkan return yang tinggi banget gitu ya, jadi benar-benar nggak masuk akal. Nah itu gampang tuh kita ngelihatnya, ini bodong nih pasti. Tapi sekarang investasi yang returnnya juga biasa-biasa aja, itu juga bisa dibawa kabur. Berarti sebenarnya yang perlu dipertanyakan nih gimana nih OJK, karena orang yang disebutkan tadi itu Arta, terus ASP, terus apa lagi tadi, banyak itu tuh semuanya udah dapat restu dari OJK juga gitu loh. Jadi terus apa dong restunya itu menjamin kita apa enggak? Kayaknya nggak dijamin juga gitu restu dari OJK-nya, sama aja jadi kayak pinjol-pinjolan itu. Jadi kalau menurut saya sih harusnya ya diketatkan lagi lah OJK. Makasih. Ya, kalau menurut saya seperti ini akan terjadi terus ya, karena hukumannya kurang berat dan cenderung kalau masalah dana tuh cincai lah ya. Maksudnya kalau seandainya yang dibobol dana tinggal nanti bagi-bagi, ya intinya bisa diatur. Itu sih karena kurang tegas, dan untuk OJK-nya mungkin harus lebih ketat lagi kali. Jadi ada dua tuh, dari penegak hukumnya harus lebih tegas dan OJK-nya lebih ketat. Soalnya saya sendiri pun pernah ngalamin tuh, ada urusan dengan OJK nih sulit sekali. Kalau nggak ada orang dalam sulit pokoknya. Jadi lebih ketat aja lah intinya kalau untuk OJK. Terima kasih. Diawasi OJK juga percuma, semua bisa kong kali kong. Nyatanya kami sendiri yang kena, tidak ada solusinya. OJK itu percuma, kita percaya OJK, dikelola OJK percuma. Ini negara hukum tapi hukumnya masih tumpuk ke atas. Teriak-teriak Bapak Presiden juga nggak ada gunanya, nggak didengar. Kami sendiri kena itu kecewa sekali dengan OJK dan sistem pemerintahan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.